Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'izzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Yahya bin Ayyub an ibn Zahr an ibn Zahr an Abil Haytham an Abi Sa'id qala la halima illa dhu athra wa la hakima illa dhu tajribah. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Wahab an Amr ibn al-Harith an Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah. Telah menceritakan pada kami Sa'id bin Ufair, ia berkata telah menceritakan pada kami Yahya bin Ayyub dari Ibnu Zahr, dari Abul Haytham, dari Abu Sa'id, ia berkata tidak ada orang yang penyantun kecuali memiliki kesalahan. Tidak ada yang penyantun kecuali orang yang memiliki ketergelinciran, dan tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang memiliki pengalaman. Dan telah menceritakan pada kami Qutaibah, ia berkata telah menceritakan pada kami Ibnu Wahab dari Amr bin Al-Harith, dari Darraj, dari Abul Haytham, dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa dengannya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, ada dua, semuanya berporos pada Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini dalam hadis yang pertama ini mauquf, cuma sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan pada hadis kedua marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, la halima illa dhu asrah. Tidak ada orang yang penyantun kecuali orang yang memiliki kesalahan, ketergelinciran. Maknanya, seseorang tidak bisa menjadi penyantun kecuali kalau dia punya kesalahan. Maksudnya apa? Dia punya kesalahan, jatuh kesalahan, lalu dia mengoreksi kesalahannya. Dia jatuh lagi, mengoreksi kesalahannya. Jadi nggak ada orang penyantun yang instan. Mesti melalui kesalahan, ketergelinciran. Ini maksudnya ya. Jadi ketika dia maksudnya gini, penyantun ini kan ketika ada orang misalkan yang menyakiti dia berusaha untuk menahannya, berusaha untuk memaafkannya, atau terjadi pada dirinya. Artinya dia belajar kesalahan dari kesalahan dirinya dan orang lain. Nah, ini orang penyantun. Nggak ada orang yang bisa santun tanpa kesalahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang punya pengalaman. Ini juga sama, seorang bisa bijak karena punya pengalaman bertemu dengan orang ini, bertemu dengan karakter orang yang keras, orang yang kasar apa. Nah, dengan banyak pengalaman inilah dia bisa bijak. Nah, ini makna hadisnya. Insya Allah jelas. Namun perlu kita ketahui ya ikhwah, hadis ini dua-duanya lemah. Dua sanad hadis ini dua-duanya lemah. Adapun pada sanad hadis pertama yang mauquf sampai Abu Sa'id, di sini ada perawi namanya Ubaidullah bin Sahar, dia lemah. Sedangkan sanad hadis kedua yang marfu' sampai Nabi, ini ada Darraj bin Sam'an. Di sini Darraj bin Sam'an hadisnya lemah juga. Maka kesimpulannya dua hadis ini lemah, sanadnya, tapi maknanya sahih. Makanya faidah yang bisa kita petik dari hadis ini,
Maknanya karena maknanya sahih, yakni pertama, kesalahan adalah bagian dari proses menjadi baik. Kesalahan adalah bagian dari proses menjadi baik. Artinya seseorang bisa penyabar, lembut, penyantun, ini mesti merasakan kesalahan, mesti merasakan ketergelinciran, jatuh bangun. Dia salah, dia bangkit lagi, berusaha memperbaiki dirinya. Dia jatuh lagi, lalu bangkit lagi, berusaha memperbaiki dirinya. Nah, ini namanya proses. Segala sesuatu butuh proses. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, pengalaman adalah guru kebijaksanaan. Kalau tadi kesalahan, ini bagian dari proses seorang menjadi penyantun. Nah, sedangkan kedua, pengalaman adalah guru kebijaksanaan. Artinya seseorang bisa bijak lewat pengalaman. Mesti harus memiliki pengalaman. Pengalaman menghadapi orang dengan berbagai karakter. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga, hendaknya seseorang tidak putus asa tatkala terjatuh dalam kesalahan. Jangan putus asa ketika terjatuh dalam kesalahan. Karena apa? Lewat kesalahan itulah seorang bisa menjadi baik. Makanya faedah terkait dengan faedah terakhir ini juga, jangan sampai kita meremehkan orang yang terjatuh pada kesalahan. Karena apa? Bisa jadi dia salah, dia akhirnya merenungkan keadaan dirinya, introspeksi, lalu dia pun memperbaiki dirinya, lalu menjadi sosok yang lebih baik daripada diri kita. Kita bisa jadi meremehkan seorang, dia salah, bahkan menertawakan. Kita bisa jadi meremehkan seseorang, menertawakan seorang karena kesalahan yang ia lakukan, padahal bisa jadi setelah dia salah nih, jatuh, dia memperbaiki dirinya, sehingga akhirnya apa? Menjadi sosok yang jauh lebih baik dari diri kita. Maka jangan sekali-kali kita putus asa karena salah, dan jangan juga kita meremehkan orang lain yang terjatuh pada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.